Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Cakarbuana dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari jaringan komputer untuk membahas sintaks-sintaks yang ada pada command prompt terkait jaringan. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buka CMD dan run as admin. Kita buka panduannya juga ya, untuk mempermudah. Yang pertama itu CD. CD ini change directory. Nah, eh kita langsung praktekkan. Kalau misalkan CD seperti ini, dia nggak akan berpengaruh kemana ya, karena untuk lokasinya sendiri belum ditentukan. Nah, contohnya itu penggunaan CD, misalkan CD C D. Coba CD D kuliah seperti ini. Coba kita yang lain ya, CD C Sam. Oh iya, mungkin karena eh sebentar, foldernya ada ini. Oh iya, mungkin karena ini run as admin, jadinya ini hanya bisa di folder C aja ya. Kita kembalikan lagi ke posisi awal. Lupa. Kita tambahkan CD. Nah, sudah ke folder awal lagi. Itu untuk CD, jadi untuk mengubah directory. Lalu CLS. CLS ini untuk clear screen. Kita coba. Di sini asalnya ada kan? Ada komen dari comment prompt. Kita klik, kita ketik CLS, maka semuanya akan terhapus. Lalu ada CLS slash tanda tanya. Ini lebih ke berupa penjelasan fungsi sintaks CLS itu apa. Coba ya, sama ya. Untuk CD juga kalau misalkan pakai tanda tanya, ini untuk eh, penjelasan tanda tanya itu. Oke. Sekarang di dir slash dir slash ini untuk mendisplay list file yang ada di directory. Lihat ada contohnya. Tidak ada ya. Lalu untuk selanjutnya kita ke ipconfig. ipconfig, maka akan muncul IV configuration
yang ada di ini di Windows kita. Nah, seperti saat ini saya sedang menggunakan wireless LAN dari MAC address sebagai berikut. Lalu kita coba IP config ke /all. Ini untuk keseluruhan ya, dari mulai LAN, maksudnya WiFi, dari drivernya Qualcomm Atheros, lalu ada juga LAN, ada juga Ethernet RJ45, lalu ada IP configuration-nya punya kita ya. Hostname-nya di sini nama saya Cakra. Lalu IP config tanda tanya, tulis tanda tanya. Ini sama seperti yang tadi, IP/config tanda tanya. Jadi untuk memberitahu kita bantuan tentang penggunaan IP-config itu untuk apa saja. Di sini juga sudah dijelaskan ya. Ada apa saja. Lalu IP-config release. IP-config release. Coba kita lihat panduannya. Release ini untuk apa? IP-config release digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Bila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Tapi komputer tidak melakukan konfigurasi IP address dari DHCP server. Berarti di setting ulang untuk yang rilis ini. Coba mungkin masih sama karena ini ya, DHCP server. Infonya di sini, jika DHCP server itu tidak mendapatkan konfigurasi. Berarti masih sama. Tapi intinya IP config release ini digunakan untuk mereset settingan IP address. Lanjut kita ke IP config renew ya. Ya, IP config renew.
Di sini sama tidak bisa. Kita lihat kalau di sini renew all adapter. Infonya di sini tidak bisa karena eh, LAN-nya ini disconnect. Jadi kalau yang saya tangkap tuh IP configuration ini yang renew. Jadi dia memperbarui untuk IP yang terkoneksi. Jadi komputer lain yang terkoneksi. Dan itu di renew, diperbarui lagi. Ya, benar. Di sini dijelaskan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Dan ini hanya dikonfigurasi pada klien yang DHCP. DHCP itu uh, dia berjalan secara dinamis. Jadi sifatnya otomatis. Ketika misalkan jaringan kita memiliki IP katakanlah satu, secara otomatis dia akan mengarahkan jika ada hubungan ke kita ke IP1 default gateway-nya. Tapi IP-nya juga IP komputer lain dia otomatis, misalkan dia dapat 10 atau mungkin 11, intinya otomatis sampai IP itu semuanya terpenuhi. Lalu kita lanjutkan. Sekarang renew sudah, nomor 9 sudah. Sekarang IP config display DNS. Ini kita kontrol C dulu ya. Kita hapus dulu biar lebih rapi. IP config slash display DNS. Ini untuk menunjukkan DNS. Saya kurang mengerti, kita coba baca dulu ya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Oh, jadi ini untuk menampilkan DNS yang terkoneksi ya. Di sini ada kalender Notion.so. Ini sebenarnya aplikasi saya. Saya memang menginstal aplikasi ini. Memang selalu berjalan di layar belakang dan terkoneksi juga dengan internet. Kurang lebih respon dari DNS-nya ya berarti untuk display DNS ini. Oke. Lalu IP config register DNS. Coba kita lihat di tugasnya ya. IP config plus DNS. Saya coba dulu. IP config plus DNS. Plus itu setahu saya mampus, kita coba lihat di panduan. Oh iya benar. Jadi ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Jadi cache itu semacam penyimpanan sementara
Jadi kalau misalkan nanti ingin mengakses kembali, tidak perlu apa ya istilahnya, mereload ulang karena datanya sudah ada gitu. Begitu DNS-nya ada, jadi apa ya, tidak perlu mengambil ulang memori seperti itu. Jadi langsung ada DNS-nya. Ya, karena tadi di flash, jadi display DNS-nya ini kosong ya. Jadi nggak ada karena cache-nya dihapus. Jadi sehingga kalau misalkan eh, mau ke tadi kan Notion ya, Notion kalender itu dia kayak mengambil memori lagi karena memori yang sebelumnya cache ini dihapus. Kita lanjut lagi, selanjutnya untuk tugasnya untuk ipconfig register DNS, ipconfig slash register DNS. Update record all any error will be reported within 15 minutes. Ini untuk mendaftarkan, kita coba cari tahu perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi untuk mendaftarkan, coba kita display, tapi masih belum ada ya. Sepertinya ini harus melakukan record ulang. Maaf. Kita coba apakah akan ada display DNS-nya. Oh iya, langsung ada lagi ya. Di sini ya karena sudah diregister, dia muncul lagi. Oke, selanjutnya ini ping. Ping ini untuk mengecek respon. Misalnya ping 8.8.8.8. Ini sebenarnya IP Google ya, sama aja. Ping google.com. Google.com. Lalu kalau misalkan ingin mengecek terus tipe apa ping google.com-nya ini bisa pakai minte. Minte ini maksudnya dia timer ya. Jadi waktu. Jadi akan terus menerus. Kalau misalkan ping saja itu untuk mengecek eh, 4 kali, mencoba mengirimkan eh, jawaban, respons. Lalu jika memang terkoneksi, dia biasanya reply. Ini saya ambil contohnya nggak ada koneksi internet ya. Kita coba dimatikan. Nah, request timeout karena dia tidak dapat terkoneksi. Terus general failure juga itu sama karena tidak dapat terkoneksi dengan internet. Nah, kita nyalakan lagi, connecting lagi, request timeout. Nah, ini sudah sukses ya. Pingnya ini nomor pingnya yang ini 69 millisecond. Kita sudahin dulu ya, Ctrl C. Lalu ini ada netstat.
Netstat ini untuk ngecek internet ya. Kita coba. Nah ini Netstat ya. Saya juga kurang tahu Netstat untuk apa. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Konsepnya seperti task manager. Jadi task manager tapi versi koneksi internet. Kita langsung coba aja. Di sini banyak ya Netstat fungsinya. Kita coba dari ini Netstat min A ya. Kita coba Netstat aja ya. Netstat. Oh iya. Jadi muncul uh, koneksinya ya. Kita Ctrl C. Kita coba tanda tanya. Ini ada fungsi-fungsinya ternyata di sini. Kalau A katanya display of connection. Kita coba Netstat tadi min A ya. Nah, muncul semua koneksinya. Kita lihat di sini kan semua koneksi yang sedang listening atau tidak. Sebenarnya listening itu siap untuk melakukan koneksi. Berarti oh begitu ya. Jadi jalan terus ini. Sama seperti kayak ping berarti. Berarti listening ini kondisi untuk siap melakukan koneksi. Lalu tadi ada establish. Establish ini 58050 ya. Establish ini koneksi yang terjadi dan siap. Oh, siap untuk mengirimkan data establish itu. Establish, lalu di sini ada close wait. Close wait di sini ada ya time wait ya. Time wait itu sedang menunggu koneksi. Kita coba cari close wait state. Kita cari means your program is still running. Command prompt. Close wait means the socket is close on the remote side. This is waiting local side to close it. Jadi menunggu untuk ditutup close wait ini. Nah, close wait. Nah, di sini ada nih, ada time wait ini buat tadi menunggu koneksi. Berarti saat ini koneksinya sedang tidak stabil ya. Oke. Selanjutnya tadi net state. Apakah sudah semua? Kita lihat. Tadi baru net state min A ya. Kita coba net state min E. Kita Ctrl C. Net state min E. Oh ini mengirimkan jumlah ini ya, jumlah paket yang diterima. Di sini ada ada 11 juta byte. 11 juta byte itu berarti
11 mega 11 giga ya berarti. Kan 1 byte itu 1000 byte itu 1 mega. 1000 mega itu 1 giga. Berarti ya ini ya 11 giga ya 11 giga 500 ini terima. Yang sennya ini, kalau yang sennya ini cuma 4 giga. Lalu di sini ada unicast paket. Kita coba cari ya apa itu unicast paket. Kebetulan di sini nggak dijelaskan unicast paket. Unicast paket. Static unicast routing forward packet struktur single path. Untuk meneruskan paket jadi fungsi ini meneruskan paket. Yang diteruskan nih 17 mega, yang ini 13 mega. Kita cari non unicast ya. Tadi kan unicast paket itu paket yang terarah. Berarti non unicast paket itu paket yang tidak terarah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi netstate min e ya. Kita coba netstate min n. Netstate min n. Alamat dan port dalam bentuk numerik. Jadi sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Bedanya di sini dia ada info numeriknya. Dia ada apa? MAC address-nya. Intinya dia lebih komplit, ada IP address, ada MAC address-nya juga. Lalu kita coba min o, netstate min o. Ini menampilkan PID proses. Ya. Jadi ini untuk menampilkan koneksi yang diproses. Jadi kalau misalkan dulu pernah belajar sistem operasi, itu ada PID-nya. Misalkan proses yang katakanlah ada dua data, lalu memori yang satunya diproses pada memori
antrian yang pertama, katakanlah ada isi memori yang pertama ini isinya 2, maka sampai 2 ini selesai diproses, itu nanti bisa lanjut data selanjutnya, misalkan data B. Data B itu misalkan 3, jadi dia memproses setelah 2 itu lanjut 3, maka total memori yang diproses itu 5. Atau bisa juga dia bergantian. Jadi misalkan proses 1, misalkan A dan B, dia hanya ke proses 1, tapi karena di limit hanya bisa 1, jadi hanya bisa memproses 1 yang A-nya, maka dilanjut ke yang B. Nah, kurang lebih proses ID ini sama seperti itu, pemrosesan, tapi ini tergantung ID-nya. Jadi kurang lebih ini ID pemrosesan untuk koneksi. Kita lanjut ya. Tadi SCN berarti mengirimkan paket SCN. Kita coba cari ya SCN itu apa. SCN SCN _ MD. SCN normal client TCP socket state is entered after a client is to connect to a server socket. Jadi kalau SCN ini maksudnya dia kayak memulai lagi semacam koneksi untuk ke servernya sampai akhirnya nanti establish. Kalau di sini tadi kan establish itu dia koneksi terjadi, berarti SCN ini dia uh, dia tuh baru connect dan dia sedang mengirimkan paket ke server. Nah, setelah dia mengirimkan paket ke server ini, dia baru ke establish. Ke establish ini koneksinya udah siap dan tinggal mengirimkan data aja. Kurang lebih begitu. Berarti SCN itu berarti mengirimkan koneksi dari klien ke server. Oke, tadi sampai mana? Sekarang netstat -s. Netstat -s. Ini apa? Menampilkan statistik per protokol. Jadi ini ada statistiknya ya per protokol. Jadi untuk IP 4 ini dia menerima data yang berbeda dengan IP 6. Untuk terus dia juga berbeda ya dengan ICM-nya. Masing-masing berbeda. Ini juga ada statistik dari TCP-nya. Ada juga dari UDP. Lalu selanjutnya netstat -r.
nested in R. Nampilkan routing table. Jadi untuk WinR ini menampilkan routingnya ya. Seperti di sini ada interface list. Ini dari driver jaringan mana saja. Di sini dari Realtek, ada dari Microsoft, ada juga dari Qualcomm Atheros. Ini routingnya ya. Jadi ada network destinationnya active route dan 000, ada juga ini 127.00. Ini localhost 00 ini dia host, itu berarti kita. Lalu ada defaultnya juga yang kita ya, IP 4 nya, cuma juga ini ada subnet maxnya. Ini route table yang aktif, yang terhubung. Dia juga sama, bedanya ini untuk IP 6. Lalu selanjutnya protokol netstat np. Protokol yang aktif saat ini koneksinya itu di local address. Ini sepertinya tidak ada ya. Statistik berdasarkan protokol tertentu. Kita coba cari ya, saya penasaran. Netstat impact. Statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai. Di sini saya masih belum menemukannya. Netstat impact ini berdasarkan protokol, tapi kalau di sini nggak ada protokol yang aktif. Jadi langsung kita coba ganti aja. Untuk NetES udah selesai. Netstat maksud saya. Sekarang kita ke net threshold. Kita coba threshold. Tadi resolve. Kita coba cari tahu ya. Tracer dan pet ping. Tracer itu perintah untuk memberikan informasi dari route yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Jadi perintah informasi route yang dilewati oleh paket. Kirimkan pesan internet control message protocol request ke tujuan dengan nilai time to leave semakin meningkat. Tepat tujuan terlalu standarnya. Dia hanya itu saja namanya. Link
Jadi threshold ini membuat ngebantu kita buat mengecek untuk mengecek seberapa kuat jaringan yang digunakan ini. Untuk responnya seperti ini ya. Jadi kita threshold tuh harus ada sumbernya. Sini kalau dicontoh pakai Microsoft.com. Kita coba threshold ke google.com. Jadi ini ditunggu dulu ya, over maximum of 30 hops. Artinya setelah 30 kali perulangan, nah ini berhasil terkoneksi ya. Tapi di sini pada saat proses kedua dia request timeout, dia tidak bisa mencapai koneksinya. Dia nggak dapat balasan dari Google-nya. Kita coba tunggu ya. Kalau di sini sampai 10. Ada request timeout lagi. Ini juga sama request timeout lagi sepertinya. Karena di sini tidak muncul nyaman. Yang ini terakhir. Belum nih, masih mengecek. Jadi bisa mengetahui lokasi router, tipe kapasitas interface, tipe atau fungsinya, dan batas networknya. Di sini cukup baik ya, 10 hops untuk mencapai tujuan. Sedangkan kita ini berarti cukup buruk ya, karena di sini kalau di contohnya lancar 1 sampai 10, kita di sini request timeout terus sudah beberapa kali. Saya cek internet saya menyala ya. Tapi ini request timeout terus. Sudah mulai lagi ya. Kita tunggu, berarti maksimum ini sampai 30 hops. Oh, udah berarti untuk mencapai router ini, paketnya ini agak kurang meyakinkan ya. Kalau misalkan di sini contohnya cukup cepat, dia cuma 10 loncatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ini saya cukup lama ya, sampai 21, karena maksimumnya ini 30 hops. Berarti termasuknya kurang baik. Oke, kan berarti ada masalah yang terjadi pada koneksi internet saya.
Ya, sepertinya karena koneksi internet saya juga tidak stabil ya. Hanya di sini tadi banyak sekali request timeout. Oke, jadi traceroute ini untuk mengetahui kualitas jaringan kita ya. Jadi traceroute sekarang pet ping. Kita coba pet ping. Sepertinya kita harus lihat dulu. Curve latency between sistem kerja mirip gabungan antara ping dan tracer. Oh, berarti sama ya. Uh, ping sama seperti ping atau tadi tracer route. Kita cek ke mana ya? Gak bisa. Jadi hampir sama seperti trace route, bedanya kok saya lihat trace route itu ada batas maksimumnya. Oh, sama ternyata pet ping juga sampai 30 di sini. Oh, ya jadi pet ping di sini ada trace route-nya juga. Di sini kita nggak trace route, terus kita di sini melakukan statistik. Tapi hasilnya cukup baik ya dibanding sebelumnya. Untuk Google.com ini agak lama. Jadi hampir sama, bedanya dia nggak trace route sama juga melakukan ping. Coba ya, di sini ada beberapa fungsinya pet ping. Ya. Oh, harus ada targetnya sama seperti ping ya. Kita coba menampilkan informasi IP address maupun hostname. Jadi kalau di sini dia ada pengumpulan statistik dulu. Tunggu selama 25 detik. Lalu ada minha. Minha ini untuk menentukan hubnya. Kita coba hubnya sampai 5 ya di sini. Sepertinya request timeout. Sudah di 2 ya. Kita coba ya. Kita ke Google lagi. Karena ini
paketnya itu sudah sampai ke tujuan cepat gitu. Kita coba lagi Google, apakah sama atau memang batas maksimalnya 2. Kita coba cari tahu. Kita coba google.com. Oh, sepertinya sama ya. Kalau misalkan data yang dimunculkan di sini, dia memang seperti ini. Jadi ini bukan hoaxnya, tapi sampai maksimumnya 5 hoax yang ditentukan. Ini untuk menentukan maksimum waktu tunggu. Kita coba ya 10 detik apakah bisa. Di sini saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan ya. Masih sama seperti sebelumnya. Input digunakan untuk menentukan waktu maksimum. Oh, jadi kalau MinPay ini dia misalkan pingnya sudah selesai, maka untuk melakukan ping lagi itu ada waktu tunggunya. Jadi tidak bisa langsung ping lagi. Itu jumlah ini ya requestnya ya. Karena kontrol message protokol. Lalu P besar itu menentukan tes terhadap koneksi RSVV. R ini menguji hook. Kita coba satu lagi aja ya, yang ping in R. Oh, di sini min R ini nggak ada ya, tidak terdaftar. Saya tidak tahu ini apakah ada salah dari pengetikannya. Kita coba cari tahu dulu ya. Ini ping min R.
WinR. Sepertinya memang tidak ada ya. Kalau misalkan kita cari di sini, hmm, tidak ada untuk WinR. Kalau misalkan kita cek di CMD juga sama, di sini eh, tidak ada untuk WinR. Langsung aja kita lanjut ke NS lookup. NS lookup ini itu untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai untuk diagnosis server DNS. Kita langsung coba aja NS lookup. Request timeout. Oh, jadi NS lookup ini sama ya, sama seperti ping lagi. Dia harus ada sumbernya. Kita coba. Ini sempat timeoutnya 2 detik. Baru ini kita menampilkan informasi tentang nama DNS-nya. Sama ini ya, alamat IP-nya. Kalau kita lihat. Nah, ini alamat-alamatnya. Jadi Google. Lalu selanjutnya NetSH. NetSH ini menampilkan atau mengkonfigurasi jaringan yang berjalan. Kita masuk ke NetSH ya. Oh, kita mengetikkan NetSH saja. Oh, di sini untuk memverifikasi. Kita coba contohnya di sini. NetSH set trace name nama underscore con static IP-nya ya. Kita coba. Kalau statik itu kan ditentuin sendiri ya sama kita. Beda dengan DHCP yang otomatis. Subnet max-nya 5, 5, 25, no. Lalu default gateway-nya berarti dia 1.
1.1. Oh, nama connection ini nama jaringannya ya. Coba kita coba cari dulu. Oh, di sini tidak ada koneksi LAN ya. Makanya tidak bisa. Tapi kalau misalkan ada koneksi LAN itu dia bisa di setting manual untuk IP-nya. Kita coba untuk WiFi address-nya. Kita coba rubah. Di sini nama connection-nya coba cari tahu dulu ya. Karena saya juga masih kurang mengerti. Netesa. Routing IP. No static. Oh, di sini berubah nama Ethernet. Kita coba. Di sini ada Ethernet. Udah terubah ya. Udah bisa ubah. Kita coba cek. Ya, di sini di IP 4-nya sudah terset untuk IP address-nya di 1101. Subnet max-nya sudah sesuai 25.525.525.0, dan ininya default gateway-nya di 1.1. Sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Di sini juga bisa disetting untuk IP address-nya yang dari static dia berubah menjadi DHCP, yang berarti otomatis. Oke, selanjutnya kita membahas root. Root ini digunakan untuk menambah, membuang, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita coba ya, langsung ke menu, kita gunakan root.
Ini contoh penggunaan dari root ya. Lalu di sini harus ada penggunaan root print seperti ini. Kita coba. Karena ini hanya penjelasannya saja. Bagaimana penggunaan root print. Kita coba. Nah ini ya. Sudah di print rootnya. Ini sama seperti fungsi root sebelumnya. Jadi kita menampilkan driver internetnya, lalu kita menampilkan IP 4, ada juga IP 6. Lalu di sini ada root add, menambah perintah routing. Kita coba implementasikan root add. Ini 192.168.1.0 max 0. Lalu ke local IP address. Oke. Jadi rootnya ini nanti berhasil ditambahkan. Kita coba ya. Kita root print lagi. Nih, di sini ada ya 192.168.1.0. Dan gateway-nya ini sesuai yang kita tadi setting ke 43.1. Berarti sudah berhasil ditambahkan. Kita coba delete juga sekarang. Root delete. Kita tinggal ganti delete. Akan tetapi di sini dia tidak memakai default gateway-nya. Cukup sampai max-nya saja. Oke, di sini sudah oke, terhapus. Kita lihat. Belum dimunculkan ya root print dulu. Root print. Nah, maka di sini sudah tidak ada. Tadinya ada 168.1.0. Sekarang karena sudah dihapus, jadi tidak ada. Sudah berhasil dihapus. Oke, yang terakhir kita akan menjelaskan tentang net. Net ini kan tentang tampilan penggunaan sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Online internet time. Oke, kita coba ya. Di sini net view.
Error. The list of server for this web is not currently available. Ini untuk melihat komputer yang terhubung dengan LAN. Di sini kondisinya karena saya memakai laptop dan tidak ada komputer yang terhubung, makanya tiada interkoneksi dengan LAN. Kita lanjutkan nih, net time. Oh, maaf, net time. Coba. Oh, net time juga sama ya. Net time ini sama menyinkronkan PC kita ke PC lain. Namun sayangnya di sini kita tidak ada komputer lain. Jadi untuk fungsi net ini tidak dapat dijalankan. Terakhir ini net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Kita coba ya, net user. Apakah ada keluaran? Nah, net user ini ada muncul karena mungkin hanya laptop saya aja yang ada di sini. Di sini muncul dasar default akunnya. Kita coba ini untuk menghentikan layanan tema. Net stop themes. Menghentikan layanan tema. Kita lihat. Sepertinya tidak ada yang berubah, tapi kita coba cari dulu. Net stop themes. Di sini saya masih agak kurang mengerti ya bagaimana fungsi dari stop themes ini. Mungkin nanti akan saya tanyakan maksud dari stop themes tersebut. Lalu fungsi selanjutnya ini net start themes untuk memulai kembali layanan. Saya coba cari tahu service.
Kalau di sini untuk mematikan tema tanpa mengubah konfigurasi. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Kita coba nyalakan lagi. Oh iya, ada perubahan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di stop times dulu temanya. Oh, ternyata tidak ada yang berbeda ya. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan saya, fungsi dari start times dan stop times. Selanjutnya sudah semua ya, sudah dijelaskan semua. Dan di modul panduan ini juga sudah selesai semua. Sudah saya praktekkan juga semuanya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tugas 2 jaringan komputer pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penjelasan saya kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang dipahami. Saya juga mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.